Johan, Sel. Yuk, ini kan hari ini hari Minggu. Yuk kita sekolah Minggu. Bukannya corona ya? Gak bisa kumpul-kumpul dong. Walaupun pandemi corona belum berlalu, kita kan masih tetap bisa ibadah, tetap bisa sekolah minggu. Jadi ibadahnya online, sekolah minggunya online. Gitu. Yuk kita ganti baju. Ganti baju siap-siap yuk. Yuk. Ya? Ya. Ini kan cuci. Mendingan. 1, 2, 3. Oh, udah. Ayo kita siap-siap ibadah online. Ayo. Selamat pagi Opa, Oma, Om, Tante. Kakak, adik. Dan teman-teman semua, apa kabarnya semua? Semoga tetap sehat dan tetap semangat menjalankan aktivitas ya. Marilah tetap setia, semangat dalam pelayanan, bersekutu, dan bergereja. Akhir kata kami mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu, umat Tuhan. Ibadah hari ini, Minggu 8 November 2020, akan dilayani oleh Pendeta Mulyadi. Hari ini kita akan bersama-sama memenuhi panggilan Allah untuk hidup dan dalam hikmat dan antisipatif terhadap kerajaan sorga. Kita yakin Allah menopang dan menyertai setiap karya yang dihadirkannya bagi kita. Mengawali ibadah kita, marilah kita bersama-sama membaca Mazmur 70 secara berbalasan. Ya Allah, bersegeralah melepaskan aku, menolong aku ya Tuhan. Biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu mereka yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan kena noda mereka yang mengingini kecelakaanku. Biarlah berbalik karena malu mereka yang mengatakan syukur, syukur. Biarlah bergeram dan bersukacita karena Engkau, semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu selalu berkata, Allah itu besar. Tetapi aku ini sengsara dan miskin, ya Allah. Segeralah datang. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku, ya Tuhan. Janganlah lambat datang. Umat Tuhan, mari berdiri. Kita bersama-sama menyanyikan NKB 3, bait 1 sampai dengan baitnya yang ketiga. Terpujilah Allah. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia jemaat, sehingga diberilah pujian
dan darah anaknya lah yang menebus mereka yang yakinkan janji kudus. Dosanya betapapun juga kecil, dihapus olehnya, dibasuh bersih. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, dipuji padanya sebab hikmatnya. Tiada terukur besar hikmatnya, penuhlah hatiku sebab anaknya, dan amatlah kelak hati kita senang melihat Sang Kristus di sorga cerah. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, dipuji padanya sebab hikmatnya. Umat yang dikasihi Kristus, kita masuki ibadah kita dengan keyakinan bahwa pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Salam dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Umat Tuhan, silakan duduk. Kitab Amos pasal 5 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-6 mengungkapkan, sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel. Janganlah pergi ke Gilgal dan janganlah menyeberang ke Bersheba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api, yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Mari kita bersama-sama menyanyikan NKB 48 bait 1 dan baitnya yang kedua. Hanya Dialah yang tahu. Bila nampak olehku berjuta bintang di angkasa, ku tak faham yang dilukiskannya. Namun Tuhan Allahku yang menabur bintang itu berencana di tiap karyanya. Hanya Dialah yang tahu kan segala rahasia. Tiada ku takutkan kuasa gelap, masa yang datang tak jelas, tapi ini terang bagiku, tangan Tuhan yang atur
rahasia. Tiada ku takutkan kuasa gelap, masa yang datang tak jelas, tapi ini terang bagiku, tangan Tuhan yang atur segenap. Umat Tuhan, mari kita bersama-sama datang ke hadirat Allah untuk mengaku dosa kita. Kami bersyukur atas anugerah-Mu ya Allah. Setiap kami memandang kehidupan yang kami jalani, kami menemukan betapa besarnya kasih Allah kepada kami. Hidup kami dilimpahi kasih, pekerjaan kami diberkati, bahkan kami diberikan kesempatan untuk menikmati anugerah-Mu. Dalam seluruh berkat itu, kami sering bertanya, apakah yang sudah kami lakukan untuk Allah? Ternyata kami dapati banyak sekali dosa dan pelanggaran kami. Kami memilih untuk hidup menurut selera kami. Bahkan berkat Allah melalui pekerjaan kami pun sering tidak kami hargai. Kami mengabaikan seluruh berkat itu dalam hidup kami. Kami pun sering kehilangan hikmat dalam menggunakan berkat yang Allah hadirkan bagi kami. Kini kami datang ke hadirat Allah. Kami menyatakan pengakuan kami atas tindakan kami yang tidak berkenan di hadapan Allah. Ampunilah kami ya Allah. Mampukan kami untuk menjalankan hikmat yang telah dianugerahkan kepada kami. Kami ingin belajar menjalani hidup kami dengan terus melihat dan mengingat karya Allah dalam hidup kami. Mampukanlah kami berjalan dalam kasih-Mu, sehingga seluruh hidup kami mencerminkan kasih-Mu. Kami mengaku dosa dan memohon pengampunan. Amin. Umat Tuhan, mari kita menyanyikan NKB nomor 12 bait 1 sampai dengan baitnya yang ketiga. Oh Tuhanku, Kau datang ke dunia. Oh Tuhanku, Kau datang ke dunia untuk menghapus dosa umat-Mu. Bagai seekor rusa yang dahaga padamu, Tuhanku, merindu hatiku. Aku berserah ya Tuhan padamu, ku berikan bagimu seluruh hidupku. Ku bersedih karena tekanan dosa dan jiwaku terkungkung dalam gelap. Kini berikan damai dan sentosa, tahirkan diriku dan dosa pun lenyap. Aku berserah ya Tuhan padamu, ku berikan bagimu seluruh hidupku. Oh Roh Kudus, berikanlah karunia, hancurkan kuasa setan dalamku. Jadilah pandu dan terang selamanya, dan bagi Tuhanku siapkan hatiku. Aku berserah ya Tuhan padamu, ku berikan bagimu seluruh hidupku. Umat yang dikasihi Kristus, simaklah
berita sukacita bagi kita semua, sebagaimana diungkapkan di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai dengan 17 yang mengungkapkan demikian kepada kita. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Sambutlah salam damai, damai Tuhan besertamu. Damai Tuhan besertamu juga. Dan mari dengan tetap berdiri kita bersama-sama menyanyi dari NKB 141 bait pertama sampai dengan ketiga, kasihku padamu tambahkanlah. Kasihku padamu tambahkanlah, ya Kristus Tuhanku, oh dengarlah. Ku mohon tak henti, tambahkan kasihku makin besar kepadamu. Dahulu dunia andalanku, kini Engkau Tuhan harapanku. Inilah doaku, tambahkan kasihku makin besar kepadamu. Walaupun badai keras memukulku, namun penghiburku malah kudus. Inilah laguku, tambahkan kasihku makin besar kepadamu. Umat Tuhan, mari kita bersama-sama menyiapkan diri untuk menyambut firman Tuhan. Kita bersatu hati, kita berdoa. Ya Allah, kami menyediakan diri untuk disapa, agar kami memiliki hikmat dan mengantisipasi berbagai hal di dalam hidup kami, terutama dalam rangkaian kami bersama-sama menjalani hidup dan menyambut kerajaan Allah yang dihadirkan bagi kami. Pakai hamba untuk menyuarakannya dan persiapkan kami bersama-sama untuk menyimaknya. Kami memberi diri supaya apa yang akan kami baca, dengarkan, dan renungkan ini menguatkan kami. Dalam Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga dan kami menyediakan diri untuk dibangun olehnya. Amin. Kita bersama-sama mendengarkan apa yang diungkapkan di dalam Injil Matius pasal 25 ayat yang pertama sampai dengan 13 yang mengungkapkan demikian kepada kita. Injil Matius 25 ayat pertama sampai dengan 13. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana.
Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, song-songlah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikianlah pembacaan Alkitab kita, saudara-saudara. Yang berbahagia ialah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara di dalam kehidupannya sehari-hari. Umat yang dikasihi Kristus, suatu kali Nasruddin diberi kesempatan untuk melakukan sebuah proses, yaitu dia diminta untuk menghitung berapa banyak unta yang ada. Si pemilik memberikan kepadanya 10 ekor unta, lalu dibawa pergi supaya itu bisa tiba di tempat tujuan sebanyak 10 buah. Maka Nasruddin naik ke unta itu. Dan ketika dia menunggangi unta itu, ketika tiba di tempat istirahat, karena perjalanan yang cukup jauh, ia kaget. Karena ternyata unta yang dia hitung itu hanya ada 9. Dia ulangi lagi, dihitung 1, 2, 3, 4, dan ternyata betul hanya ada 9 ekor. Ia bingung. Bukan hanya karena hanya ada 9, tetapi kebingungannya lebih karena dia takut kepada tuannya. Sebab ia harus bertanggung jawab atas 10 ekor itu. Maka berulang-ulang ia menghitung lagi. Sampai pada suatu saat ada seorang yang lewat dan bertanya kepada si orang yang lewat ini. Nasruddin bertanya, "Sobat, tolong kamu hitung, berapakah jumlah unta yang ada ini?" Kata orang itu, 10. "Bagaimana mungkin kamu menghitung 10? Aku hanya melihat 9. Dan diulangilah menghitung. Lalu sambil terpingkal-pingkal orang ini mengatakan, "Hai, kenapa engkau begitu ceroboh dan bodoh? Kamu hanya menghitung unta yang ada di sekelilingmu, sementara unta yang kamu tunggangi sendiri tidak kamu hitung. Bukankah kalau kamu menghitung unta yang kamu tunggangi, maka jumlahnya menjadi 10 ekor?" Dan itulah yang terjadi dengan Nasruddin, saudara-saudara. Ia berusaha untuk tulus, jujur, tetapi ia tidak berhikmat. Nah, karena itu ibu bapa, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Hikmat itu mesti muncul pertama sekali dari kesediaan untuk melihat hidup dengan baik. Tapi sekaligus juga hikmat untuk menjalankan segala sesuatu dengan terus memandang kasih sayang Allah. Karena orang berhikmat dipanggil untuk menyuarakan kasih Allah di tengah-tengah kehidupannya. Apa yang terjadi dengan Nasruddin adalah dia hanya memiliki ketulusan, tetapi dia tidak memiliki hikmat. Karena itu teks Alkitab kita saat ini berbicara tentang bagaimana kerajaan sorga atau kerajaan Allah disikapi dengan hikmat. Bukan hanya sekadar tulus. Kita yakin bahwa orang-orang ini, para gadis yang digambarkan gadis 10 orang ini, adalah orang-orang yang tulus. Tulus menjalankan sebuah kehidupan, tetapi ia tidak berhikmat. Dalam bahasa sederhana kita menyebutnya, mereka tidak melakukan antisipasi di tengah-tengah perjalanan hikmatnya. Karena hikmat pun harus dimengerti di dalam tindakan keseharian. Hikmat pun harus disiapkan. Dan itu sebabnya kita bersama-sama menjalankan kehidupan kita di dalam hikmat, tapi juga tulus. Dalam bahasa sederhana kita mengatakan tulus saja tidak cukup. Harus dengan hikmat, agar orang-orang di tengah-tengah segala ketulusannya menghasilkan sesuatu yang lebih besar, menghasilkan sesuatu yang lebih bermakna, menghasilkan sesuatu yang lebih berkualitas. Apa yang digambarkan di dalam Injil Matius pada saat ini hendak mengetengahkan sebuah nilai yang besar, yaitu panggilan untuk menyambut karya Allah di dalam kehidupan kita. Karya Allah harus disikapi dengan berbagai kesiapan, saudara-saudara. Kita tidak cukup hanya mau saja. Kita tidak cukup hanya bergerak saja. Mesti ada hikmat yang menyertai, yaitu menyiapkan segala sesuatu sehingga ada kebutuhan yang terpenuhi karenanya. Di tengah-tengah perjalanan para gadis ini, mereka tulus, mereka rindu menyambut mempelai, mereka rindu menyambut kedatangan sang anak itu, sang mempelai itu. Tetapi tidak disertai dengan kesiapan penuh. Dalam bahasa kita sebut tidak mengantisipasi. Kalau orang-orang sering kali mengatakan kita perlu plan A, plan B, plan 1, plan 2, rencana 1, rencana 2. Jika rencana 1 tidak bisa berjalan, maka kita siapkan rencana 2. Tapi soal ini bukan soal perencanaan, saudara-saudara. Tapi ini menyangkut soal kesiapan. Kehadiran Allah itu mesti dimaknai atau diantisipasi dengan kesiapan penuh. Apa yang dimaksudkan dengan buli-buli dan minyak dalam kesiapan ini? Tidak lain, saudara-saudara, bahwa buli-buli dan minyak adalah sesuatu yang di dalamnya kita mesti mengisi dengan nilai-nilai spiritual, yaitu ketika kehadiran Allah sebenarnya mesti dikerjakan di tengah-tengah kehidupan kita, dikerjakan dalam perjalanan hidup kita. Kita tidak bisa hanya sekadar kemudian semangat, tapi kita juga mesti berhikmat. Semangat itu mesti diisi dengan nilai-nilai yang penuh. Di gereja kita, saudara-saudara GKI Muara Karang, usaha untuk mengisi minyak-minyak itu dalam persiapan-persiapan kita menghadirkan karya Allah adalah salah satunya dengan kita menjalankan pemahaman Alkitab sebagai bentuk pengisian nilai spiritual.
yang saat ini di tengah-tengah situasi pandemi kita lakukan secara WhatsApp, ya. Karena itu kita beri nama PA di WA, ya, pemahaman Alkitab di WhatsApp. Yang kedua, saudara-saudara, kita juga terus-menerus menyelenggarakan satu rangkaian ibadah seksi wanita setiap hari Rabu. Ibadah juga untuk opa dan oma setiap Kamis. Ada rangkaian komsel untuk teman-teman pemuda setiap Jumat. Ada juga teman-teman remaja doa bersama Rabu dan Kamis. Ada juga rangkaian kita mengisi dengan pualam setiap Sabtu. Kita juga memenuhi segala sesuatu dengan berbagai hal, pertemuan-pertemuan kita, dan mengantisipasi berbagai hal melalui rapat-rapat majelis jemaat bersidang. Ini adalah bagian-bagian yang mesti kita lakukan dan mengantisipasi berbagai hal. Tapi yang sangat esensial dan penting adalah kita mengerjakan segala sesuatu ini di dalam kehidupan kita. Kita melakukan seluruh perjalanan kita sebagai wujud kita mengerjakan dan menyambut panggilan Allah. Teks Alkitab mengatakan begini, saudara-saudara. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Lihat ayat yang ke-12 pada Matius 25. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Bayangkanlah, saudara-saudara, sebuah kehidupan yang tanpa antisipasi atau tidak punya kesiapan. Kita menjadi nyaris tidak dikenal, tidak diketahui, dan itu berdampak berat di tengah-tengah hidup kita. Sayangkan ya, saudara-saudara, kita mengerjakan sesuatu, tapi kemudian ketika Allah mengatakan, sorry, aku tidak mengenal engkau. Sorry, aku tidak tahu apa yang terjadi. Sorry, aku tidak paham apapun tentang engkau. Sorry dan sorry. Nah, ini merupakan sebuah langkah yang tidak bisa. Nah, di tengah-tengah perjalanan kita, saudara-saudara, rangkaian yang tadi saya sebutkan, misalnya anak remaja, pemuda, sekolah minggu melakukan aktivitasnya, bahkan guru-guru sekolah minggu melakukan persiapan-persiapan mereka. Ini adalah bagian dari proses yang kita lakukan sebagai bentuk antisipasi. Lalu, bagaimana kita menyikapi perjalanan ini? Bagaimana kita berproses melakukan sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita? Ada banyak hal yang mesti kita lakukan, saudara-saudara. Ada banyak hal yang mesti kita kerjakan. Ada sesuatu yang mesti kita lakukan karena apa? Karena sebenarnya sambutan atas kehadiran Allah, sambutan atas mempelai itu bukan sekadar kita diam. Memang ilustrasi di dalam teks Alkitab Injil Matius 25 digambarkan mereka tidur karena kelelahan. Tidur karena kelelahan boleh jadi merupakan sebuah simbol, saudara-saudara, orang lengah. Boleh jadi merupakan sebuah simbol dari kejenuhan. Harus diakui secara manusiawi, kita pun mengalami kejenuhan. Ada banyak orang kemudian jenuh di dalam pelayanannya. Harus diakui itu manusiawi. Tetapi di tengah-tengah kejenuhan seperti itu, kalau orang-orang kemudian menyiapkan diri, maka dia akan bersegera untuk bangkit, bersegera untuk melakukan sesuatu. Sebab apa? Sebab minyak cukup, sebab persediaan spiritual cukup, sebab nilai-nilai hidup yang mereka miliki cukup, sebab segala sesuatu yang ada dalam kehidupan mereka itu cukup. Cukup untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang buruk yang terjadi. Sebab ketika kita lengah, saudara-saudara, ketika kita jenuh, maka kuasa jahat dengan mudah merampas segala sesuatu dari hidup kita. Maka sekali lagi saya ingin sampaikan kepada kita semua, jadi bagaimana cara kita mengantisipasi ini semua?
Mari kita support. Dan kita saling support. Kita support guru-guru sekolah minggu yang melakukan rangkaian kesiapan bagi anak-anak, supaya anak-anak kita kelak menjadi anak-anak yang sungguh melihat karya Allah. Sebuah ungkapan menyampaikan demikian, "The Sunday school today is the church tomorrow." Sekolah minggu pada hari ini adalah gereja pada masa yang akan datang. Gereja yang akan mengisi perjalanan, sebab kita semua selesai, saudara, dan itu kemudian akan digantikan oleh anak-anak kita. Kita selesai. Usia kita paling berapa lagi? Atau kalaupun kita panjang umur, 80, 90, 100, 200. Kalau ada ya 200, sekarang nggak ada. Tapi di usia itu, saudara-saudara, kita sudah tidak punya energi yang cukup. Mereka lah, anak-anak lah yang akan menggantikan kita. Pemuda lah, remaja lah. Mari kita support mereka. Mari kita juga support para orang tua yang memiliki kerinduan supaya anak-anak mereka menjadi masa depan yang baik. Saya sering menyimak di grup parents, para orang tua ya. Anak-anak yang dengan antusias di tengah-tengah pandemi seperti ini, karena ibadah mereka juga dengan YouTube dan juga dengan Zoom. Lalu mereka membuat aktivitas di rumah, difoto oleh orang tuanya. Ada juga anak-anak yang dengan rajin menyanyi, mengekspresikan sesuatu. Itu adalah bagian dari bagaimana kita turut serta menghadirkan kerajaan Allah bagi mereka, supaya masa depan gereja dan mereka pun menjadi pelaku atau pelaksana kehidupan gerejawi di masa yang akan datang. Anda dan saya, kita bersama-sama harus mensupport mereka. Demikian pula aktivitas-aktivitas yang terjadi adalah bagian dari proses kita mensupportnya. Minyak itu harus terus-menerus tersedia, saudara-saudara. Jangan sampai kemudian minyak kita kosong dan tidak punya persediaan lagi. Hari ini kita mendapatkan sebuah sapaan. Semogalah pada waktu itu, dan yakinlah pada waktu itu, kita bersama-sama, termasuk orang yang disebutkan, karena itu berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Kita diminta untuk mengantisipasi, berjaga-jaga atas segala sesuatu yang kita lakukan. Berjaga-jaga sehingga pada waktunya nanti, Tuhanlah yang kemudian menyambut kita di dalam kemuliaan-Nya. Sehingga ketika harinya tiba, ketika nafiri dibunyikan, kita bersama-sama termasuk orang yang terhitung di dalamnya. Saya teringat pada sebuah lagu yang diajarkan kepada saya waktu SMA ya, oleh seorang guru bahasa Inggris kami. Dan lagunya itu berkata demikian, "Oh when the saints go marching in, oh when the saints go marching in, Lord I want to be in the number, oh when the saints go marching in." Bila nanti orang suci berbaris masuk ke surga, oh Tuhan, ku ingin ada di dalam bilangannya. Dan biarlah itu terjadi di dalam kehidupan kita, dan biarlah itu menjadi spirit yang membuat kita bersama-sama memuliakan Allah, menyiapkan diri menyambut kehadirannya, mengisi buli-buli minyak kita, sehingga kita sungguh-sungguh menyiapkan diri menyambut kedatangannya. Kelak ketika Allah tiba, kita termasuk yang diperhitungkan ikut serta, karena kita menyiapkan segalanya. Jangan sampai minyak kita habis. Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita, Tuhan memberi kepada kita kesempatan untuk menjalankan iman kita. Amin. Umat Tuhan, mari berdiri bersama gereja di segala abad dan tempat,
Marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Hendaklah setiap umat beriman mengungkapkan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat Tuhan, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan yang baik. Allah memelihara kami. Allah memberi kepada kami kasih setia dan rahmat, sehingga kami diperkenankan untuk menjalani hidup di dalam anugerah Allah. Dan saat ini kami bersama-sama datang untuk membawa dalam syafaat kami bagi saudara-saudari kami, rekan sahabat, yang bergumul di tengah-tengah segala keberadaan mereka karena kondisi kesehatan yang terhambat, terganggu, sakit yang diderita. Tetapi kami percaya dalam anugerah Tuhan, Tuhanlah yang akan menjamah dan memberikan kekuatan. Tiada henti-hentinya kami berdoa dan mengingat untuk Oma Rosi, Oma Lili Murni, Oma Lestari, Bapak Tan Manling, Opa John, Ibu Lilis, Ibu Maggie, demikian pula Ananda Claire yang mengalami proses baik pemulihan yang sudah Tuhan anugerahkan baginya. Kami sungguh bersyukur. Kami memohon supaya proses-proses selanjutnya tangan Allah yang menjamah dan memberikan kekuatan. Kami ingin mengingat juga ya Allah untuk keluarga kami, keluarga Bapak Joni Simon, di tengah-tengah duka cita yang mereka jalani dan alami, ditinggal oleh anggota keluarga. Tuhanlah yang menjamah dan memberikan kekuatan serta penghiburan bagi keluarga, sehingga terus-menerus merasakan kehadiran Allah. Kami ingin berdoa ya Allah untuk proses kami juga gereja milik-Mu, di dalam rangkaian kami melakukan proses pemilihan penatua. Tangan Allah yang menopang, sehingga seluruh proses pemilihan penatua berjalan dengan baik. Dan banyak rekan yang menyambut panggilan ini sebagai sebuah ministry bagi kemuliaan Allah. Kami ingin mengingat juga ya Allah untuk pembangunan gedung gereja yang terus-menerus kami rindukan. Biarlah Allah mempersekutukan kami, supaya kami bersatu hati melakukan proses ini dengan baik. Kami ingin mengingat juga ya Allah untuk pemerintahan negeri ini, Indonesia, di tengah-tengah berbagai situasi yang rumit menghadapi COVID-19. Berbagai upaya dilakukan, bahkan seluruh dunia menghadapinya. Karena itu kami memohon supaya di tengah-tengah segala keadaannya, kami boleh menghadapinya dan kemudian menyelesaikan berbagai hal, termasuk menyiapkan obat dan vaksin. Kami bersandar kepada Bapa di sorga. Terima kasih untuk segala kemurahan Allah kepada kami. Kami ingin mengingat ya Tuhan saat ini untuk situasi bencana-bencana yang terjadi, yang melanda seluruh wilayah. Kami memohon supaya kami diberi hikmat juga untuk menghadapinya dan menolong orang-orang yang menderita karenanya. Inilah doa kami, inilah syafaat kami. Kami landaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Umat Tuhan, dengan penuh sukacita, mari kita bawa persembahan kepada Allah. Simaklah firman Tuhan dalam 1 Tawarik pasal 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan, dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Umat Tuhan, mari kita membawa persembahan kepada Tuhan. Bagi kita yang rindu menyampaikan persembahan melalui transfer bank, Majelis Jemaat menyediakan sarana melalui nomor rekening Bank Mandiri
sebagaimana yang tertera dalam layar Anda. Kita bawa persembahan syukur kita dengan menyanyikan NKB 211 bait 1 sampai dengan baitnya yang ketiga. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Jangan menyia-nyiakan waktumu, hibur dan tolonglah yang berkeluh. Biarlah lampumu terus bercahaya, muliakanlah Tuhan di hidupmu. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Karya jerih-Mu demi Tuhan Yesus kan dihargai benar oleh-Nya. Kasih yang sudah Kau tabur di dunia, nanti Kau tuai di sorga mulia. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Umat Tuhan, mari berdiri. Kita membawa persembahan syukur ini kepada Tuhan. Ya Allah, inilah persembahan syukur kami. Sambutlah dalam kemuliaan-Mu, sehingga layak di hadapan-Mu. Kami menyerahkan dengan tulus. Kiranya persembahan ini dapat kami kelola dengan penuh tanggung jawab. Kepada Bapa di sorga kami serahkan persembahan ini. Amin. Mari kita menyanyikan NKB 154 bait 1 sampai dengan baitnya yang ketiga. Setialah, setialah. Setialah, setialah selama hidupmu. Ikuti jalan Tuhanmu dengan tetap teguh.
yang dikasihi Kristus, ibadah kita telah selesai. Kita bersama-sama memasuki sebuah kehidupan dengan hikmat yang Allah hadirkan bagi kita. Karena itu sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Dan sekarang sambutlah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin.